wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil ridha li husuli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aliqadha'i hawaijina wa hawaijikum min hawaijid dunya wal akhirah li futuhi qulubina wa qulubikum butuhan alikum ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa syekhina wa syekhina kaya ali bihi wa ja'al karim wa syekh ma'alim wa kiji Muhammad alwani amin wa kiji sya'rani Ahmad wa alih birudu billadhi ta'allamna alam sayyidina limam Hasyim al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad rahimahumullah wa ajarakumullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahma. Allahumma hdina tariqas shawabi wa 'allimna min ladunka ilma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartas samawati wal arda binuri syamsika birahmatika ya arhamar rahimin. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa sunnatah min yaumina hadha ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Sahibil Bait, beliau Ibu Hajah Rini Rabbani sekeluarga, bunda-bunda sekalian, jamaah Majelis Taklim Shifa'ul Qulub yang juga sangat kami hormati, kami muliakan, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat rahimakumullah wa asadakumullah. Alhamdulillah, kembali di waktu duha yang mulia ini Allah pertemukan kita dalam keadaan tetap iman dan Islam kita, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani kita, di majelis yang sangat mulia. Semoga Allah meridhoi pertemuan dan perkumpulan kita ini, perkumpulan yang membawa kebaikan dan keberkahan untuk agama, dunia dan akhirat kita. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan kajian rutin kita, kitab An-Nasaihud Diniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi fid dharain amin.
Pembahasan masih tentang hari Jumat, keutamaannya serta amaliyah-amaliyah yang sangat dianjurkan untuk kita kerjakan dan kita perbanyak saat kita berada di hari Jumat. Wa minas sunnah, di antara perkara yang disunnahkan di hari Jumat, qiraatu suratil kahfi, membaca surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi juz berapa, Bun? 15. Juz berapa? 15 nyabrang 16. Disunahkan, entah itu di siang harinya maupun di malam harinya, sunnah. Mana dalilnya? Di antara dalil kesunahan membaca surah Al-Kahfi, hadis Nabi yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Sa'id Al-Khudri, dan juga sahabat-sahabat lain meriwayatkan hadis tentang keutamaan membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat, yang beda redaksi saja, intinya maksud dan kandungannya kurang lebih sama. Rasulullah bersabda, man qara'a suratal kahfi fi yaumil jum'ah, siapa yang membaca surah Kahfi di hari Jumat, adha'a lahu minan nur ma bainal jum'ataini, maka dia akan disinari cahaya antara dua Jumat. Ini diantara keutamaan membaca surah Kahfi di hari Jumat. Ada lagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi sama dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man qara'a suratal kahfi yaumal jum'ah, siapa yang baca surah Al-Kahfi di hari Jumat, adha'a lahu minan nur fima bainahu wa bainal baitil atiq, maka Allah akan memberikan cahaya antara dirinya dan Baitul Atiq, Ka'bah. Jadi Allah berikan cahaya yang sinarnya itu menyinari antara dirinya sampai ke Ka'bah. Hadis-hadis tentang keutamaan membaca surah Al-Kahfi ini semuanya saya menukil perkataannya ulama Wahabi. Kalau ulama kita meskipun hadis dhaif gak masalah diamalkan. Wahabi itu kan terkenal gak mau ngamalkan hadis dhaif, gak mau, meskipun bicara tentang keutamaan amal, harus sahih, harus sahih, harus sahih. Tapi ternyata sahih yang dimaksud mereka itu yang disahihkan oleh ulama mereka. Meskipun disahihkan oleh ahli hadis yang hidup di zaman salaf, kalau oleh Albani, ulama yang mereka idolakan itu tidak sahih, ya tidak sahih. Gak fair mereka. Syekh Ibnu Baz, saya nukil perkataannya, qiraatu suratil kahfi yaumal jum'ah, membaca surah Kahfi di hari Jumat. Ini bukan ulama kita ini. Ja'at fiha ahaditsun kulluha dha'ifah. Banyak hadis yang bicara tentang itu dan semuanya hadisnya dhaif.
lemah. Paham? Ini siapa yang berkata? Ulama Wahabi, Ibnu Bas. Yang Wahabi itu nggak mau pakai hadis dhaif. Mereka nyalahkan orang yasinan di malam Jumat karena awalnya mereka katakan nggak ada hadisnya. Tapi ketika ulama kita menyampaikan hadisnya, mereka katakan hadisnya dhaif, lemah, nggak boleh dipakai. Jumat jangan Yasin tapi Kahfi. Ternyata setelah ditelusuri oleh para ulama hadis khususnya, bahkan ulama mereka, Ibnu Bas itu ulama mereka, fatwanya ini mereka ikuti, mengatakan hadis-hadis tentang membaca surah Al-Kahfi di hari Jum'ah lemah. Berarti nggak fair kalau gitu. Kalau jadi tradisi mereka yang diwariskan ulama mereka, mereka betulkan meskipun dalilnya hadis dhaif. Tapi karena yasinan bukan tradisi mereka, mereka salah-salahkan. Katanya nggak ada hadis, padahal banyak hadis tentang membaca surah Yasin secara umum di malam hari, dan maklum malam Jumat termasuk malam hari. Bahkan banyak ulama-ulama kita meriwayatkan, menampilkan hadis-hadis membaca surah Yasin khusus di malam Jumat meskipun hadisnya lemah. Paham ya? Jadi baik Kahfi maupun Yasin, kesimpulannya begitu, dibaca di malam Jumat atau hari Jumat, sumbernya sama-sama hadis lemah. Kalau ulama kita boleh. Kita sering ulangi, Imam An-Nawawi itu menulis jelas dalam kitab Al-Adhkar, ya juzu, boleh. Bahkan bukan hanya sekedar boleh, wa yustahabbu, dianjurkan, disunnahkan, al-amalu bil hadisidz dhaif, ngamalkan hadis lemah fi fadhailil a'mal, ketika bicara tentang fadilahnya, keutamaannya amal. Ini ulama kita, mereka nggak mau, makanya sering nyalahkan. Kita maulid punya dalil, disampaikan pada mereka, ini lemah, nggak boleh dipakai. Kahfi andalan mereka, ternyata hadisnya pun lemah. Satu-satunya hadis tentang membaca surah Kahfi yang statusnya bukan lemah tapi sahih, sama hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim. Imam Hakim An-Naisaburi punya karya yang berjudul Al-Mustadrak Bainas Sahihain, dijadikan salah satu rujukan ketika bicara hadis karyanya ini. Imam Al-Baihaqi juga demikian. Satu-satunya hadis yang sahih tentang keutamaan membaca surah Al-Kahfi itu bunyinya, perhatikan bunyinya, man qara'a suratal kahfi kama unzilat, siapa yang membaca surah Kahfi sebagaimana surah Kahfi itu diturunkan, dibaca satu surah, maksudnya kanat, nggak ada hari Jumatnya, kanat lahu nuron yaumal qiyamah mim maqamihi ila Makkah, maka kelak di hari kiamah orang yang baca surah Kahfi nggak ada hari Jumatnya. Ini hadis yang sahih, riwayat Abu Sa'id Al-Khudri sama. Maka baginya kelak di hari kiamah cahaya yang sangat terang mim maqamihi, dari tempat dia dibangkitkannya, ila Makkah, sampai ke kota Makkah.
Paham ya? Jadi kalau begitu baik membaca surah Yasin di hari Jumat, kalau kita tradisinya malam Jumat, maupun membaca surah Kahfi di hari Jumat, entah malamnya maupun siangnya, dasarnya sama-sama dari hadis yang lemah. Lemah itu bahasa Arabnya dhaif. Paham? Mereka anti hadis dhaif. Kalau kita selama nggak bicara akidah, nggak bicara halal haram, dianjurkan mengamalkan hadis dhaif. Disunahkan baca surah Kahfi. Surah Kahfi itu 1 juz lebih. Untuk orang awam seperti kita yang malas baca Quran berat dibanding baca surah Yasin yang hanya 83 ayat, beberapa halaman. Lawang sama-sama hadisnya lemah kok, nggak boleh lalu yang baca Yasin dibid'ah-bid'ahkan. Wong sama-sama punya dasar. Dasar ulama kita apa? Hadis juga dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya kalau hadis yang umum, man qara'a surata Yasin lailan atau lailatan, siapa yang baca surah Yasin di malam hari. Mereka nggak mau. Mana malam Jumatnya mana? Mestinya ketika mereka menganjurkan Kahfi dan itu yang disunahkan Yasin, enggak, tanya juga mana ada keterangan Kahfi hari Jumat, mana. Harus berani begitu. Kalau dia tunjukkan hadis, ini kan para ahli hadis mengatakan lemah, sama dong hadis Yasin kami. Udah selesai itu. Yang kuat hadis bicara tentang surah Kahfi, tidak ada keterangan hari Jumatnya. Man qara'a surata Yasin lailan, siapa yang baca surah Yasin di malam hari, dan malam Jumat itu malam hari bukan, maka asbaha maufuron lah, pagi harinya sebab Yasin yang kita baca dosa kita diampuni. Ini yang hadis umum, nggak nyebut Jumat ya. Dan kebanyakan yang diajarkan oleh ulama kita, leluhur kita, baca Yasin untuk orang mati kita. Nah, itu banyak hadisnya. Nabi katakan Iqra'u Yasin ala mautakum, jelas bacakan Yasin orang-orang mati kalian. Bahkan ada satu hadis dalam kitab tafsir surah Yasin itu, kalau ada orang meninggal dibacakan surah Yasin di sampingnya, ini Masya Allah setiap huruf dari surah Yasin yang dibacanya, ini Allah akan perintahkan malaikat setiap huruf, kalau nggak salah jumlahnya berapa ratus itu, tinggal mengalihkan, lalu malaikat itu mendoakan orang yang meninggal tersebut sampai ketika dimandikan ikut nyaksikan, ketika dikafani ikut nyaksikan, ketika disolatkan ikut nyolati, sampai ikut ngiring ke alam kuburnya. Sehingga tradisi kalau ada orang mau mati baca Yasin, keutamaannya di sana. Ribuan malaikat, sebab Yasin yang kita bacakan untuk orang yang meninggal ini akan diutus oleh Allah ikut menyaksikan prosesi pemakaman jenazahnya, mulai dimandikan, dikafani, disolatkan ikut nyolati, dan sampai dikuburkan. Alhamdulillah. Yasin hari Jum'ah, dalam salah satu kitab karya Imam As-Suyuti, Al-Lum'ah fil Khasaisil Jum'ah, Imam As-Suyuti itu punya karangan satu kitab bahas tentang rahasia-rahasianya hari Jumat. Beliau di sana menampilkan
sebuah keterangan bahwa qiraatu Yasin lailataha, di antara yang disunnahkan di hari Jumat itu adalah membaca surah Yasin di malam harinya. Cocok tidak dengan tradisi kita? Cocok. Dalilnya hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dari sahabat Abi Hurairah, Syu'abul Iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan, man qara'a lailatal jum'ah. Perhatikan kalimatnya. Hadis riwayat Abu Hurairah. Kalau dikatakan nggak ada hadisnya baca Yasin malam Jumat, nih kasihkan ke dia hadisnya. Keterangan dalam kitab apa? Syu'abul Iman, karya Imam Baihaqi. Hadis riwayat Abi Hurairah, siapa yang membaca di malam Jumat 1 Hamim Ad-Dukhan juz 26, 2 Yasin atau surah Yasin, maka asbaha maghfuron lah, pagi harinya diampuni. Ada redaksi membaca Yasin di malam Jumat. Nanti kita kasihkan ke mereka, pasti mereka katakan ini hadis lemah. Ya jawab, kalau begitu kalian punya tradisi kahfi pun sebenarnya juga bersumber dari hadis lemah. Ya, nah ini pencerahan yang perlu disampaikan untuk meluruskan dakwahan mereka bahwa tradisi yang diwariskan para leluhur, para ulama yang usianya sudah berabad-abad lamanya, malam Jumat Yasinan, itu semua ada dalilnya. Paham ya? Tidak seperti yang mereka dakwahkan, itu bid'ah, nggak ada dalilnya, pelakunya sesat, naudzubillah, diancam oleh mereka masuk neraka. Kemudian yang perlu kita pahami, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, baca Quran itu tergolong ibadah mahdhah yang ghairu muqayyad. Ibadah itu secara garis besar terbagi menjadi dua. Ibadah mahdhah murni, memang ibadah kita kepada Allah. Ada ibadah ghairu mahdhah, ibadah sosial, bantu orang bawakan barang karena nggak kuat, bopong orang yang nggak bisa jalan sempurna karena sakit, ngasih uang pada mereka yang benar-benar lagi butuh uang, itu ibadah sosial. Ibadah murni dan ibadah sosial. Ibadah murni itu terbagi menjadi dua. Masih ingat gak? Ada namanya mahdhah muqayyad, murni yang dibatasi dengan aturan. Contoh sholat, ada aturannya tuh. Sehari semalam 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Zuhur 4 rakaat, harus menghadap kiblat. Sebelum sholat ada syarat, harus suci, harus nutup aurat, harus mengetahui masuknya waktu. Umroh haji pun demikian, zakat juga demikian. Ini namanya ibadah mahdhah muqayyad, dibatasi aturan. Juklak juknisnya jelas. Menghadap kiblat gak boleh lah, yang penting kan sholat. Menghadap ke timur gak boleh, yang penting kan sholat. Duhur 2 rakaat gak boleh, yang penting kan sholat. Sholat tanpa busana gak boleh, ada aturan. Nah, ada ibadah mahdhah ghairu muqayyad, murni ibadah kita kepada Allah tapi tidak dibatasi dengan aturan.
Di antaranya baca Quran. Nggak ada aturan baca Quran sekali duduk harus 1 juz, nggak ada. Nggak ada aturan baca Quran harus menghadap kiblat, nggak ada. Dalam keadaan suci, semisal kecuali haid dan nifas ya, junub, nggak ada. Itu hanya kesunahan-kesunahan saja. Nah, karena baca Quran itu tergolong ibadah mahdhah, murni antara hamba dengan Tuhannya, yang ghairu muqayyad, yang tidak dibatasi dengan aturan, maka dibaca berapapun ayat, menghadap kemanapun, pakai lagu apapun, dimanapun, kapanpun, asal benar bacaannya, ya tetap kita melakukan ibadah baca Quran. Nyambung nggak? Nyambung. Lah berarti Yasin ini tergolong Quran nggak? Quran nggak? Ada yang ragu Yasin ini bagian dari Quran? Sekali ragu sudah keluar dari Islam. Ragu 1 ayat saja dari Quran, nampaknya ini kok nggak cocok kalau masuk Quran. Ragu, sudah murtad. Yasin bagian dari Quran. Bahkan Yasin ini jantungnya Quran. Inna fi kulli syai'in qalban, kata Nabi. Sungguh segala sesuatu punya hati, punya jantung. Wa qalbul Quran Yasin. Jantung hatinya Quran ya jelas Quran. Berarti karena Yasin tergolong Quran, maka masuk kategori ibadah mahdhah yang, halo? Ya Allah, sampai ngorot-ngorot gini lo, paham gak ini tadi? Mahdhah ghairu muqayyad, ibadah murni yang tidak dibatasi dengan aturan. Karena nggak ada harus dibaca malam ini khusus, maka ya boleh-boleh saja kita baca surah Yasin di malam Jumat. Andi mereka nggak mau terima dalil kita, mereka anggap lemah lah, palsu lah, ya sudah, terangkan masalah ibadah itu ada mahdhah, ghairu mahdhah. Mahdhah itu muqayyad, ghairu muqayyad. Membaca Quran tergolong ghairu muqayyad, sehingga kapanpun kita baca Quran, berapa ayat pun kita membacanya, dengan lagu apapun, yang penting benar, maka kita tetap sedang beribadah, namanya baca Quran. Yang 1 hurufnya, kata Nabi, Allah tulis untuk kita seperti melakukan 10 kebaikan. Ini hadis sahih. Kalau ini hadis sahih, man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang baca 1 huruf dari Quran, Yasin berapa huruf? 2. Wal Qur'anil Hakim berapa huruf? Tiap hurufnya falahu hasanatun, baginya 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, yang 1 kebaikan itu sama dengan 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, kata Nabi. Aku nggak mengatakan orang baca alif lam mim itu baca 1 huruf, enggak. Itu 1 ayat. Walakin aqul alif harfun, lam harfun, mim harfun. Tapi aku katakan orang baca alif lam mim, alif 1 huruf sendiri, lam 1 huruf sendiri, mim 1 huruf sendiri, maka alif 10, lam 10, mim 10, 30 kebaikan untuk orang yang membaca alif lam mim. Bacanya gitu ya, jangan alama, apalagi ilimi. Makanya perlu ngaji dengan guru.
Ada namanya Fawatihus Suwar. Itu kalau kita nggak punya guru, bisa terjadi seperti itu bacaan kita. Kahaya aso, bisa. Oh ya? Alif Lam Mim, masih ingat pelajaran tajwid, Nek? Masih. Bacaan apa itu, Nek? Apa ya? Aku tanya nenek karena yang lain kayaknya nggak bisa jawab. Lupa, Nek? Lazim. Mat lazim. Harfi. Mukhafaf harfi. Sini, Pak. Nyambung. Mat lazim mukhafaf karena nggak ditasdid, harfi sebab berupa huruf bukan berupa kalimat. Paham ya, Nek? Lam itu mat lazim 3 alif 6 harokat. Tapi kalau waladhdallin mat lazim Musaqqal kalimi. Mad lazim musaqqal kalimi. Alif lam mim ada tasdidnya itu, Nek. Iya. Berarti Mad lazim musaqqal kalimi. harfi yang alif lam mim ya. Entah yang lain nyambung enggak apa-apa, penting mau ngaji. Tanya-tanya lupa. Paham ya? Ya, jadi kalau masih ada hari gini mempermasalahkan baca surah Yasin, pokoknya itu tanda dia kurang ngopi. Kopinya kurang mainnya kurang mainnya kurang jauh. Cak ngopi. Kopinya kental tanpa gula ya. Kalau pakai gula nanti kena gula nanti. Dah, kemudian apalagi yang disunahkan di hari Jumat selain surah Kahfi? Kalau kita yasinan lebih ringan daripada Kahfi, betul? Kahfi itu Masya Allah, yang sudah lancar saja berat, apalagi yang masih geradul nggak selesai itu. Wal iktsaru minas shalah, perbanyak sholawat. Ada TikTok gitu, Bayi Anwar ditanya Yusuf Mansur. Ketika Yusuf Mansur silaturahim ke Lirboyo, diajak keliling sama gus-gusnya, lihat Lirboyo santri kok data terakhir 41.000. Bayi Anwar yang sekarang paling disepuhkan ditanya, ini rahasianya apa? Kok Lirboyo bisa sebesar ini? Beliau jawab, Sallallahu ala Muhammad. Hanya itu? Iya, Sallallahu ala Muhammad. Kalau hari biasa minimal 1.000, kalau hari Jumat minimal 10.000. Allah nanti yang nata, logikanya nggak masuk, apalagi yang diinduk seperti kami ya, ditinjau dari ilmu pendidikan manapun itu nggak masuk. Wong sistem seperti ini, tempat kumuh seperti ini, kok keluar dari sini bisa jadi orang-orang hebat, itu piye carane? Rahasiane para masyayikh pakai doa, mohon Allah yang nata ya, nggak jadi jaminan ya. Nah itu TikToknya masih yang nanya Yusuf Mansur. Kenal Yusuf Mansur ya? Kenal banget. Kenal banget, Nek. Ya, yang punya pondok Quran di mana-mana. Banyak ininya. Ya, itu tanya itu. Jawabannya rahasianya apa ini? Sallallahu ala Muhammad ya, bersolat. Makanya khusus di malam Jumat perbanyak. Kalau di hari biasa 1.000, di malam Jumat. Kalau di hari biasa 100, bakil Sallallahu ala Muhammad 100 itu 5 menit selesai. Terus buat apa waktu kita? Sholawat itu nggak harus dengan duduk, nggak harus dengan suci. Bahkan junub, haid nifas pun boleh, sebab tergolong zikir bukan baca Quran. Pakai motor daripada nganggur. Sallallahu ala Muhammad. Nah, paling sampai rumah hanya dapat 10 kali. Ya, kalau pas maulid saja. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad ya. Jadi jawaban beliau, rahasianya apa? Kok bisa sebesar ini, sebanyak ini santrinya? Sallallahu ala Muhammad. TikToknya masih ada. Yang nanya siapa? Yusuf Mansur. Yang jawab Syekh Murabbi Ruki Ramoyanwar. Perbanyak sholawat.
Dalilnya banyak. Di antaranya adalah inna min afdhali ayyamikum yaumul jum'ah. Sungguh di antara hari kalian yang paling utama itu hari Jumat. Fa'aksiru fiha as-salata alayya. Saat kamu berada di hari Jumat, perbanyak sholawat. Makanya kalau di kampung kami, sejak kami kecil, maulid itu di hari Jumat. Tiap hari Jumat, malam Jumat kami maulid. Sudah kesini saja ditambah malam Senin ya. Tapi bukan berarti andai kita laksanakan maulid selain di hari Jumat itu salah, enggak, benar. Tapi tradisi yang diwariskan oleh para orang tua kami, mengapa kok rata-rata di kampung-kampung malam Jumat habis tahlil ini maulid, ada yang habis sisa. Itu ingin ngamalkan perintah Nabi di hari Jumat, perbanyaklah sholawat. Orang awam seperti kita itu akan banyak sholawat kalau duduk di majelis maulid tanpa terasa. Ya, tanpa terasa kita bersolawat. Ada yang mentradisikan malam Senin sebab itu tafaul dengan hari lahirnya Nabi. Semuanya baik. Hari Jumat malam maupun siangnya perbanyak solawat. Itulah yang Nabi ditanya, kalau sekarang solawat kita baca, engkau masih hidup ya Rasulullah, engkau bisa menerimanya? Karena Nabi setelah memerintahkan perbanyaklah sholawat di hari Jumat, beliau katakan fa innaha ma'ruzatun alayya, karena sungguh sholawat yang kalian baca ini akan disampaikan ke aku. Sahabat bertanya, mungkinkah ya Rasulullah kalau sekarang oke, engkau masih hidup, nanti kalau engkau sudah mati, sudah hancur jasadmu, tulang belulangmu pun remuk, mungkinkah sholawat juga disampaikan kepadamu dan kau menerimanya? Jawab Rasulullah, innal ardha la ya'kulu jasadal anbiya. Bumi nggak akan makan jasadnya para nabi. Jadi sampai sekarang, sampai hari kiamat nanti, kalau ada umatnya Rasulullah bersolawat, Rasul tahu solawatnya apa, Rasul tahu dibaca di mana, Rasul tahu. Tentunya semua atas izin Allah. Ada satu riwayat yang memang Allah ciptakan makhluk, yakni malaikat yang diciptakan dari awal sampai hari kiamat, tugasnya berdiri di samping kuburnya Rasulullah, diberi keistimewaan sami'a sam'al khalaiki ajmain, bisa mendengar suara makhluk seluruh alam semesta. Nanti kalau ada orang yang salawat, disampaikan, Muhammad, umatmu fulan bin fulan bersolawat padamu. Ada riwayat lain, Jibril yang Allah perintahkan, ada umatnya Nabi bersolawat, solawat yang dibaca umatnya Rasul dibawa Jibril kepada Rasulullah, dan dikatakan pada Rasul, umatmu fulan bin fulan. Makanya anak itu nek berbuat baik ya orang tuanya ikut baik, tapi nek anak itu berbuat buruk, orang tuanya ikut buruk. Anak pola, bopo keprada. Orang Jawa yang paham nih. Anak pola, bopo keprada. Bisa jadi orang Jawa juga nggak paham. Nah, kalau anak berbuat apapun ya ayahnya ikut nanggung. Gitu maksudnya. Anak pola, bopo keprada. Paham ya? Makanya orang bersolawat disebut nama orang tuanya. Coba betapa mulianya kita. Fi yaumil jumu'ah wa lailatiha fa'alaika bidzalik. Pesan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, perhatikan benar.
hari Jumat perbanyak sholawat. Sudah memperbanyak sholawat di hari Jumat? Sudah? Insya Allah. Berapa kali? 1000. Berapa kali? 1000. Masih tergolong bakhil itu, nah. Hah? Berapa kali? Habis ini Ditingkatkan, ya. Ditingkatkan. Jangan cuma 1000. Sholawat ala Muhammad 1000 itu 10 menit selesai itu. Ya, kita harus sering bermuhasabah betapa banyaknya nikmat Allah ini kita sia-siakan. Lisan yang sehat banyak kita sia-siakan, bahkan sering kita gunakan untuk bermaksiat kepadanya. Wabil bukur ilal jum'ah. Kemudian disunahkan juga ini untuk orang yang diwajibkan Jumatan, ya. Berangkat ke Jumatan jangan terlalu mepet. Jangan terlalu mepet. Suaminya diingatkan, ya. Jangan nanti menjelang qomat baru ribut cari kunci motor. Sampai masjid sudah qomat, jangan. Tapi bil bukur, pagi-pagi. Makanya orang Jumatan itu ada yang dapat pahala seperti pahalanya seperti onta, ada yang seperti sapi, ada yang seperti kambing, ada yang seperti ayam, terakhir telur. Telur itu kalau sampai sana buku catatannya malaikat sudah ditutup. Kapan itu? Azan kedua. Azan kedua sudah ditutup. Malaikatnya ingin ikut dengar khutbah. Jadi bapak-bapak yang sampai sana, ya, atau ibu-ibu kalau Jumatan, ya tetap menggugurkan kewajibannya, tapi dia hanya dapat pahala seperti telur. Kalau berangkatnya jam 9, itikaf, baca Quran, baca kafi, baca yasin, sholawat, nah itu pahalanya unta itu. Pahalanya unta. Wa aqallu dzalika an taruha qubailaz zawal au ma'ah. Nah, minimal jangan berangkat Jumatan itu sudah zawal. Zawal itu sudah masuk waktu, jangan. Kalau bisa ya setengah jam atau 15 menit lah sebelum masuk waktu. Tentunya yang nggak kerja ya sudah berada di tempat Jumatan. Walaysa minas sunnah, sungguh bukan termasuk sunnah takhiru sholatil jum'ah hatta yamdiya nisful wakti, mengakhirkan pelaksanaan sholat jum'ah. Meskipun andai sholat jum'ah itu jam 2:30 ya sah-sah saja, paham? Karena sholat jum'ah itu yang penting di waktu zuhur. Bukan termasuk sunnah mengakhirkan sholat jum'ah. Sholat jum'ah itu yang penting zuhur. Jadi andai sekarang asar jam 3:30 sekarang atau jam 3:21, andai ada orang kok melaksanakan sholat Jumat jam 3 itu ya masih sah. Tapi jangan, ya, tidak termasuk disunahkan. Disunahkan itu kalau sholat Jumat awal waktu. Kalau sholat Isya, nah itu disunahkan akhir. Bahkan kalau dalam mazhab Hanafi itu pelaksanaan Isya'nya jamaah tengah malam itu biasa. Tengah malam itu biasa. Ngamalkan hadis Nabi pernah sholat Isya tengah malam, sampai sahabat pada nunggu, pada bertanya-tanya. Sebagian ada yang teriak-teriak ngasih kode, ku nggak keluar-keluar ngapain Rasulullah. Rasulullah sudah tengah malam jamaah Isya. Lalu setelah itu Rasul berpidato. Kalian pasti bertanya-tanya, mengapa kok aku keluarnya tengah malam? Rasul jelaskan, tadi sedang ada tamu yang harus saya muliakan. Tamunya Jibril. Nah, dari hadis ini bisa diambil satu kesimpulan bahwa sungguh sholat awal waktu itu hanya sunnah. Nerima tamu itu wajib. Maka prioritaskan yang wajib, kalahkan yang sunnah, ya. Jangan seperti kelompok sebelah, kalau nggak awal waktu seolah-olah sholat itu nggak sah.
Enggak, sholat itu ada waktu fadilah, ada waktu ikhtiar, ada waktu jawas. Masih ingat gak Nek? Ada jawas itu bikaroha, bila karoha, ada waktu udur, ada waktu haram. Yang di situ punya keutamaan sendiri. Intinya yang penting masih berada dalam waktu sholat. Jam 12 duhur, jam setengah 4 asar, yang penting sholat duhurmu masih berada di dalam antara jam 12 sampai setengah 4, ya sholat di waktunya. Paham ya? Bukan kok kalau sholat duhur jam 3 itu seakan-akan berdosa. Ya enggak, itu masih di waktu duhur. Tapi utamanya kalau nggak ada aktivitas, ya awal waktu itu yang terbaik. Kecuali isya disunahkan mengakhirkan. Ini materi kita, wakun rahimahullah, tentang etika saat khutbah disampaikan, ilmu disampaikan, ceramah disampaikan, akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah mampukan kita untuk istiqomah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Minta bantuan Fatihah ya untuk jemaah kita. Bu Mimah ini udah seminggu sakit ternyata ya. Mudah-mudahan cepat sembuh sehingga bisa ngaji lagi, bisa berkumpul dengan kita di majelis-majelis kemuliaan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 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 ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makasih. Cukup ya? Cukup. Ada pertanyaan? Ustaz, saya tanya satu Ustaz. Ya. Waktu kita mau sholat jemaah, ternyata orang udah rukuk berarti kita udah ketinggalan kan. Terus apa yang sebaiknya kita lakukan untuk mengikuti gerakan sujud juga, atau berdiri aja? Soalnya ada yang mengatakan ikuti, ada yang mengatakan cukup berdiri aja, ada yang mengatakan yang mengucapkan subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Jadi mana yang disunahkan sebenarnya? Apakah mengikuti atau berdiri menunggu berdiri lagi gitu? Ketika kita masuk masjid, imam sudah rukuk. Kan kita nggak sempat, udah mau berdiri rukuknya nggak sempat lagi. Berarti imam sudah i'tidal. Kalau rukuk langsung takbir nyusul rukuk. Kalau kita jumpa rukuknya imam, berarti meskipun kita nggak sempat baca apa-apa, hanya takbir, kita berarti tidak ketinggalan rakaat. Tapi kalau kita nggak jumpa rukuknya imam, kita ketinggalan rakaat. Jumpai imam sudah bangun dari rukuk, kita boleh langsung gabung, berarti takbir, kemudian kalau imam sujud ikut sujud. Tapi kita juga boleh nunggu nanti sampai dia bangun dari sujudnya atau tahiyat awalnya. Kalau memang di tahiyat awal, baru kita gabung saat berdiri di rakaat berikutnya. Yang terbaik langsung gabung saja. Tapi andai tidak juga tidak salah. Paham ya? Nah, saat nunggu itu silahkan digunakan untuk zikir. Apalagi kalau di masjid kita nggak sempat tahiyat masjid, ya baca itu sebagai pengganti keutamaan sholat tahiyat masjid. Baca baqiyatus sholihat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata. Ya, boleh langsung gabung, boleh kita nunggu
sampai nanti berdiri baru gabung. Paham ya? Jadi boleh